Kisah nyata yang luar biasa ini terjadi pada tahun 1839. Pada saat itu, sebuah kapal Spanyol yang bernama Amistad berlayar dengan membawa 44 orang budak berkulit hitam. Salah seorang dari budak itu yang bernama Cinque mencoba mencokal kayu untuk mencabut sebuah baut dengan kukunya. Setelah berusaha keras, ia pun berhasil dan menjadikan baut itu untuk membuka kunci belenggu yang merantai dirinya dan juga teman-temannya. Di tengah malam saat badai datang, Cinque bersama rekan-rekannya mulai melakukan pemberontakan dan mengambil alih kapal. Keesokan harinya mereka pun akhirnya berhasil mengambil alih kapal. Mereka menyandra 2 orang kru kapal yang bernama Pedro Montes dan Jose Ruiz. 2 orang kru kapal asal Spanyol itu sengaja tidak dihabisi. Dengan bahasa isyarat, mereka berdua diancam untuk membawa mereka kembali ke Afrika. Yang rupanya, Cinque dan teman-temannya ini adalah penduduk asli suku Mende Afrika yang diculik untuk dijual sebagai budak. Pada malam harinya, Cinque yang masih terbangun terus melihat rasi bintang dan mencurigai kalau kapal itu tidaklah kembali ke Afrika, melainkan berlayar ke tempat lain. Ia pun menghampiri Pedro dan langsung mengambil alih kemudi. Así nos vas a matar a todos. Namun setelah mencobanya, Cinque yang tidak ada pengalaman membuat kapal itu berputar tanpa arah. Dan akhirnya Pedro kembali mengambil alih kemudi. Walaupun Cinque masih kurang yakin dengan arah kapal, ia hanya bisa pasrah karena di antara mereka tidak ada yang bisa mengemudikan kapal. Pada suatu malam terlihat sebuah kapal yang melintas di dekat kapal Amistad. Melihat kapal itu semakin mendekat, Pedro berencana untuk meminta tolong. Tapi dengan cepat, Cinque menurunkan senjata agar Pedro dan Luis tetap diam. Karena perjalanan yang sangat jauh, mereka yang sudah mulai kehabisan makanan dan air minum menepi ke sebuah pulau. Mereka pun mengambil air untuk persediaan dan langsung kembali ke kapal. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sebuah kapal dengan bendera Amerika, yang ternyata kapal itu adalah kapal Angkatan Laut Amerika. Melihat hal itu, Pedro dan Jose berteriak meminta pertolongan. Sementara Cinque yang merasa akan ditangkap mencoba kabur dengan melompat dan berenang menjauh. Tapi sayangnya, ia kehabisan tenaga dan akhirnya tertangkap. Singkat cerita, Angkatan Laut Amerika pun menyita kapal Amistad dan menangkap Cinque dan 43 teman-temannya. Mereka ditahan untuk diinterogasi lebih lanjut. Cinque dan rekan-rekannya hanya bisa menangis di balik jeruji besi yang menahan mereka. Sementara itu di Spanyol, Ratu Isabella II mendapat laporan bahwa kapal Amistad telah disita oleh pihak Amerika. Pihak Spanyol meminta Menteri Luar Negeri Amerika yang bernama John Forsyth untuk bernegosiasi dengan Presiden Amerika yang bernama Martin Van Buren. Awalnya Presiden Amerika menganggap kasus ini tidaklah penting, mengingat di Amerika sendiri ada 4 juta budak kulit hitam. Namun karena dia sedang berkampanye untuk pemilu yang akan datang, ia bersedia agar mendapatkan dukungan dari masyarakat. Di Amerika sendiri, penangkapan kapal Amistad yang ditumpangi oleh 44 orang budak kulit hitam telah menjadi berita utama di koran Amerika. Dan beberapa hari kemudian,
ke-44 orang budak itu dibawa ke pengadilan untuk melakukan persidangan. Persidangan itu dipimpin oleh seorang hakim yang bernama Andrew. Sedangkan jaksa penuntut umum yaitu William menuntut 44 orang kulit hitam itu atas pembunuhan kru kapal Amistad. Kemudian aktivis anti perbudakan yang bernama Lewis Tarpan dan Watson mencoba melakukan pembelaan pada 44 orang Afrika itu. Sementara itu di pihak penuntut terdapat 3 kelompok yang mengklaim kepemilikan para budak tersebut. Kelompok pertama yaitu Menteri Sekretaris Negara John Forsyth yang datang mewakili Presiden Amerika dan mengatakan kalau para budak itu adalah milik Spanyol. Kelompok kedua yaitu 2 orang angkatan laut Amerika yaitu Richard dan Lewis yang mengklaim kalau merekalah yang menyelamatkan para budak itu dan para budak itu adalah milik mereka. Dan kelompok ketiga adalah kru kapal Amistad itu sendiri, yaitu Pedro Montes dan Jose Ruiz, yang mengatakan kalau para budak itu adalah milik mereka dengan memberikan bukti pembelian budak tersebut di Havana, Kuba. Dengan banyaknya yang berkepentingan dengan para budak tersebut, membuat harapan mereka dibebaskan sangatlah sedikit. Setelah melewati pra-peradilan, seorang pengacara muda yang bernama Baldwin mengajukan diri untuk menjadi pengacara Lewis. Namun tampaknya Lewis kurang tertarik dengannya. Lewis lalu menemui Presiden ke-6 Amerika yang bernama John Quincy yang merupakan pengacara yang sangat handal. Mereka meminta bantuan John untuk membela kasus kapal Amistad. Akan tetapi mantan presiden itu menolak untuk membantu Lewis dan rekannya. Lewis dan Johnson pun lalu pergi menemui Baldwin dan memintanya untuk menjadi pengacaranya. Baldwin pun setuju dan meminta data asal-usul 44 budak tersebut. Baldwin mengatakan jika mereka tidak terlahir sebagai budak, pasti mereka telah diculik untuk dijadikan budak. Keesokan harinya Baldwin mendatangi budak tersebut untuk menanyai asal-usul mereka. Akan tetapi hasilnya nihil, karena dari 44 orang budak itu, tidak ada satupun dari mereka yang mengerti bahasa Inggris. Dan mereka menggunakan bahasa Mende Afrika yang Baldwin pun juga tidak mengerti. Born in the West Indies? Have you seen this before? Lalu Baldwin dan Johnson pergi memeriksa kapal Amistad untuk mencari bukti lainnya. Di sana mereka menemukan rantai yang sangat banyak untuk membelenggu manusia. Di sana Watson juga menemukan taring, sementara Baldwin menemukan sebuah buku catatan kecil. Dalam persidangan berikutnya, Baldwin menunjukkan buku catatan yang ia temukan. Buku itu berisikan catatan yang mengatakan kalau para budak itu diambil dari kapal Tekora, yang terkenal dengan penyelundupan orang kulit hitam di Afrika. Di buku itu juga tercatat bahwa kapal Tekora berangkat dari Pantai Gading, Sierra Leone. Padahal pemerintah Inggris yang saat itu menguasai Sierra Leone sudah melarang perbudakan, dan itu artinya ke-44 orang Afrika itu telah diculik untuk dijadikan budak. Dengan bukti tersebut, Baldwin berhasil meyakinkan hakim. Namun selesai persidangan, ia dipukul oleh seseorang yang tak dikenal. Sementara itu, Ratu Elizabeth II Spanyol menekan Presiden Amerika untuk mengembalikan kapal Amistad dan 44 budak tersebut demi hubungan baik kedua negara. Di Amerika sendiri, seseorang yang mewakili kepentingan pemilik para budak mengatakan jika 44 orang budak itu sampai bebas, maka mereka tidak akan kembali memilih Van Buren untuk menjadi presiden selanjutnya. Dan karena ancaman itu, Van Buren pun bertindak untuk mengganti hakim dalam persidangan. Atas pergantian hakim tersebut, Watson mendatangi John untuk meminta sarannya. John lalu mengatakan bahwa dalam persidangan siapa yang bisa bercerita dengan baik, maka dialah pemenangnya. John juga menyarankan Watson untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang 44 budak tersebut. Baldwin dan Watson lalu berkeliling dengan menggunakan bahasa Mende untuk mencari orang yang mengerti dengan bahasa tersebut. Pele! Dan akhirnya setelah lama pencarian, seorang mantan budak yang bernama Kay merespon mereka dengan bahasa Mende. Sementara itu di tahanan, 44 budak tersebut berduka karena salah satu dari mereka telah meninggal.
Chin Kui dan teman-temannya meminta untuk menguburkan jasad rekannya tersebut secara layak. Setelah itu Baldwin dan Johnson pergi menemui Chin Kui dan menjadikan Kai sebagai penerjemahnya. Kai bertanya pada Chin Kui kenapa mereka memuluku kapal Amistad. Chin Kui pun menjawab, jika Kai berada di posisinya, pasti ia juga akan melakukan hal yang sama. Kemudian Chin Kui mulai bercerita kenapa ia bisa sampai di kapal Amistad. Siang itu ia bersama istrinya sedang berjalan-jalan, tapi secara tiba-tiba ia ditangkap dan dibawa ke benteng penjara yang bernama Lembuko. Setelah itu mereka dibawa ke Kuba dengan menggunakan kapal Tekora. Di kapal itu mereka diperlakukan seperti hewan, bahkan hanya diberi sedikit makanan. Dan parahnya lagi, mereka yang sudah terlihat sakit tidak diberikan jatah makan dan akan dibiarkan mati kelaparan. Di tengah badai yang menerpa kapal Tekora, seorang wanita melahirkan tanpa bantuan apapun. Untungnya sang anak berhasil selamat, akan tetapi ibunya meninggal dan dibuang ke laut begitu saja. Sang nenek membawa cucunya yang baru lahir tersebut melompat ke laut untuk mengakhiri penderitaannya. Dan pada suatu hari, untuk menghemat persediaan makanan, kru kapal Tekora membuang 50 orang dengan acak ke dalam laut. Setibanya di Kuba mereka dimandikan karena mereka akan dijual layaknya hewan ternak. Pedro Montes dan Luis membeli 44 budak dan membawanya dengan kapal Amistad. Mereka juga memberi nama baru bagi para budak tersebut. Cerita Chin Kui tersebut membuat semua orang tertegun, termasuk hakim pengganti. Namun jaksa penuntut umum berkata bahwa cerita tersebut merupakan karangan yang dibuat oleh Chin Kui dan tidak terbukti kebenarannya. Quite a tale. Intrigue. What would be the point of that? Dan untuk memperkuat penjelasan Chin Kui, Baldwin juga mendatangkan Angkatan Laut Inggris. Angkatan Laut Inggris tersebut menceritakan bahwa banyak kapal Tekora yang membuang orang kulit hitam di laut untuk menghilangkan jejak kejahatan mereka. Ucapan Angkatan Laut itu terbukti dengan catatan muatan Tekora yang berkurang secara drastis. Dan di saat semua terdiam, untuk pertama kalinya, Chin Kui berteriak dalam bahasa Inggris, "Bebaskan kami." Give us free! Anything else? Give us I'm sorry to quit. Tindakannya tersebut membuat persidangan ditunda. Dalam persidangan berikutnya, hakim membacakan putusan bahwa 43 orang Afrika tersebut telah diculik dari rumah mereka untuk dijadikan budak. Sementara Ruiz dan Montes dijatuhi hukuman penjara akibat perdagangan ilegal. After careful review and thorough reflection, and detention of Señores Ruiz and Montes, Charge of slave trading back to their homes in Africa. sehingga 43 orang budak tersebut dinyatakan bebas. Malam harinya saat berkumpulnya petinggi Amerika Serikat, Senior Kahun yang mewakili kepentingan pemilik para budak di Amerika Selatan meminta Presiden Van Buren untuk mengajukan banding atas kasus Amistad. Senior Kahun mengkhawatirkan akan mempengaruhi sistem perbudakan di Amerika, bahkan perbudakan itu sendiri bisa dihapuskan. Sementara itu, Chin Kui dan teman-temannya merayakan kebebasan mereka. Setelah beberapa saat, Baldwin datang dan dengan berat hati memberitahukan bahwa mereka akan kembali melakukan persidangan. Hal itu membuat Chin Kui menjadi marah dan terlihat sangat kecewa. Esok harinya, Baldwin mengirimkan surat pada John Quincy untuk meminta bantuannya. Yang awalnya John menolak, namun karena ia melihat ketidakadilan di negerinya, akhirnya ia bersedia membantu. Di dalam penjara, Chin Kui yang sudah putus asa tidak mau menjawab satupun pertanyaan dari Baldwin.
Selang beberapa saat kemudian, John juga menemui Baldwin dan akhirnya Chin Kei mulai bersemangat lagi untuk persidangan selanjutnya. Dan kini, mereka mulai menyusun rencana untuk pembelaan persidangan selanjutnya. Setelah itu, John mendatangkan Chin Kei untuk melihat koleksi bunganya dari berbagai negara, sembari menjelaskan bahwa lawan mereka adalah petinggi penguasa. John pun bertanya pada Chin Kei apa yang dilakukan orang Afrika ketika mereka dalam keadaan sulit. Chin Kei pun menjawab bahwa mereka akan memanggil roh leluhur mereka untuk meminta bantuannya. Mendengar perkataan Chin Kei seolah menjadi kunci jawaban untuknya di persidangan selanjutnya. Dalam persidangan, John yang merupakan mantan presiden ke-6 Amerika itu mulai berpidato. Di sana ia mengatakan kalau ia merasa miris dengan apa yang terjadi dengan kasus ini. Meski kebenaran telah tampak, mengapa pengadilan menjadi alat untuk mewujudkan kehendak penguasa? Pengadilan hanya berani menuntut warga Afrika seperti kriminal. Padahal mereka hanya memperjuangkan hidup mereka demi kebebasan. John juga membacakan naskah deklarasi kemerdekaan yang terpajang di ruang sidang. Kalimat di dalamnya berisikan hak asasi manusia dan kebebasan. Namun yang terjadi sekarang, pengadilan malah ingin merampas keadilan-keadilan dan kebebasan tersebut. John pun bercerita tentang patung-patung presiden terdahulu dan ia meminta agar presiden selanjutnya bisa menegakkan kebenaran. Setelah mendengar hal itu, sidang pun ditunda untuk mendapatkan keputusan hakim. Selang beberapa hari kemudian, hakim pun memutuskan bahwa Chin Kei dan teman-temannya tidak bersalah, karena mereka hanya membela diri dari orang-orang yang ingin merampas hak asasinya. Dan akhirnya, Chin Kei dan 42 orang lainnya dinyatakan bebas. It is the court's judgment that the defendants Chin Kei pun berterima kasih pada John atas semua bantuannya. Ia pun bertanya, jurus apa yang ia lakukan untuk membujuk hakim. Dan John pun menjawab bahwa ia telah memanggil leluhurnya seperti yang dipercayai oleh orang Afrika. Chin Kei juga berterima kasih pada Baldwin yang telah bersusah payah memperjuangkan mereka. Ia juga memberikan tering singa pada Watson sebagai tanda persahabatan mereka. Setelah itu, Inggris membebaskan semua budak yang berada di penjara Lemboko dan menghancurkan penjara tersebut hingga rata. Sementara itu, Martin Van Buren kalah dalam pemilihan umum presiden berikutnya, dan Ratu Isabella II masih memperdebatkan masalah Amistad hingga ke-7 presiden Amerika berikutnya. Beberapa bulan kemudian, Chin Kei dan 42 rekannya dipulangkan ke kampung halamannya. Akan tetapi, tempat tinggal mereka hancur karena perperangan di Sierra Leone hingga anak dan istrinya hilang. Dan kemungkinan besar, anak dan istri Chin Kei juga telah diculik untuk dijadikan budak. Dan itulah cerita dari film yang berjudul Amistad. Menurutmu, apa pesan moral yang kamu dapat dari film ini? Silakan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.